오빠 구해주려고 경찰도 되고. Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Di episode ketiga, karakter Desung dan Ahi telah menangkap si kakek Nunchuks karena mencoba memalsukan identitas aslinya. Desung sempat berpikir kalau dia adalah orang yang sama dengan penjahat dari masa kecilnya yang dia sebut $5. Setelah melihatnya dari dekat, Desung mulai yakin kalau si kakek itu adalah penjahat $5. Kemudian Ahi menuduhnya melakukan pembunuhan terhadap korban wanita itu, tetapi dia menyangkalnya. Ketika Ahi dan Desung menginterogasi penjahat $5, mereka mendapat telepon yang mengharuskan pergi ke apartemen Gemsang Real Estate. Ketika Desung dan Ahi sampai di sana dengan membawa penjahat $5, dia dikejutkan dengan penemuan korban baru yang merupakan pelanggan di tokonya. Detektif polisi yang datang terlambat pun bertanya pada Desung, mengapa dia selalu hadir di lokasi kejahatan. Di sisi lain, karena desakan dari Ahi bahwa penjahat $5 adalah si pelaku pembunuh, maka polisi mulai menginterogasinya, dan dia pun mengakui telah menggantungkan kue coklat di pintu wanita tersebut, tetapi itu hanya untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka akan berhenti berbelanja di MS Mart. Polisi menuduhnya menguntit, tetapi karena mereka menemukan alibinya pada saat pembunuhan, kemungkinan besar dia akan dibebaskan dari kecurigaan. Dia ingin membalas dendam ke Desung dan ibunya karena memasukkannya ke penjara, tapi dia tidak tahu bahwa hidup Desung telah berubah sepenuhnya. Hari itu Desung melihat Sungyeon berada dari lokasi pembunuhan. Entah kenapa dia tiba-tiba kabur dari sana. Desung berpikir bahwa dia juga membeli stocking di tokonya. Pagi harinya Desung sempat curiga saat melihat Sungyeon menanyai hal pribadi seperti apakah dia tinggal sendirian atau tidak dari beberapa pelanggan wanita di toko. Kecurigaan Desung meningkat saat ia memata-matai loker Sungyeon dan menemukan bra wanita di dalamnya. Walaupun hampir kepergok oleh Sungyeon, tetapi ia berhasil menyelinap keluar dengan mengambil kunci rumah Sungyeon. Desung mulai menerobos masuk ke rumah Sungyeon dan menemukan banyak pakaian wanita di lemari baju. Dengan segera ia memberitahu Ahi, namun sayangnya hal itu tidak dapat dihitung sebagai bukti. Saat berbicara dengan Ahi, dia melihat sweater di lemari pakaian Sungyeon yang cocok dengan korban pembunuhan baru-baru ini. Ahi mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuhnya dan segera keluar dari rumahnya, tetapi Sungyeon tiba di rumah pada waktu yang sama. Desung yang panik mendengar langkah kaki Sungyeon langsung berlari untuk bersembunyi di luar jendela. Karena telepon Desung tiba-tiba mati, Ahi pun datang untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian Desung dan Ahi melihat Sungyeon berdandan seperti seorang wanita dan meninggalkan rumah. Mereka mulai mengikutinya, tetapi dia menghilang dari pandangan mereka. Di waktu yang sama, salah satu karyawan wanita MS Mart bernama Yachae sedang diikuti oleh seseorang. Dia berlari sampai ke apartemennya dan berlari ketakutan ketika dia melihat bayangan seseorang dari anak tangga. 어제 한숨도 못 잤어. 왜 집까지 따라와가지고. Pagi harinya, karyawan MS Mart yang dipanggil Yachae datang terlambat untuk bekerja karena dia tidak bisa tidur tadi malam. Dia takut karena ada seseorang mengikutinya pulang pada malam hari. Di sisi lain, si $5 yang dinyatakan bebas malah memecahkan jendela MS Mart, tapi bukannya dia yang ditangkap oleh si detektif penyidik, melainkan Desung yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Detektif menggeledah kamarnya dan memborgolnya tanpa surat perintah. Saat diinterogasi, sepertinya dialog bantahan dari sisi Desung sepertinya kurang memuaskan atau mungkin memang disengaja. Karena saya agak jengkel cara detektif menginterogasinya. Setelah 2 hari, Ahi membawa Desung kembali karena penangkapannya ilegal. Ahi, Desung dan ibunya berdiskusi bersama-sama untuk menangkap penjahat yang asli karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Desung dan toko mereka, sedangkan detektif bersikeras untuk membuktikan bahwa Desung adalah penjahatnya. Mereka berpikir untuk menyelidiki karyawan mereka satu persatu, karena Desung mencurigai kalau penjahatnya pasti dari karyawannya sendiri, dan kecurigaan pertama mereka ada pada Jungwook karena dia menyukai Yachae seperti orang gila meskipun dia sudah menikah. Kecurigaan kedua mereka ada pada Gongsan karena mereka mendengar gosip bahwa dia berencana untuk membeli rumah di gedung apartemen tempat pembunuhan terjadi dan juga mendukung pembangunan kembali daerah tersebut. Di sini Desung sepertinya sudah tidak mencurigai lagi mengenai Sungyeon. Keesokan harinya di MS Mart, petugas polisi melihat Desung mengambil sandal korban pembunuhan yang hilang di kotak barang hilang. Ketika Desung mengatakan kepadanya bahwa Yul si bocah menemukan sandal itu, petugas polisi berpikir bahwa dia bisa menjadi saksi mata. Desung langsung berlari karena khawatir kalau penjahat di salah satu karyawan toko mendengar hal itu. Petugas polisi pun juga mulai mencari Yul, namun saat menemukannya,
dia harus kembali ke stasiun karena ada situasi yang mendesak. Saat Yul pulang sendirian, seseorang membawanya. Daesung dan ibunya mulai bekerja sama untuk mencari Yul. Daesung mulai mencari ke rumah Sungyeon dan menerobos masuk saat dia mencoba menghalangi Daesung, karena khawatir kalau rahasia besar Sungyeon terbongkar. Ketika Sungyeon mencoba melawan Daesung, ibunya menggunakan taser listrik pada Sungyeon. Setelah beberapa waktu berlalu, Sungyeon sadar dan mengungkapkan bahwa dia adalah transgender dan itulah mengapa berpakaian seperti wanita. Dia berkata bahwa wanita yang terbunuh itu adalah teman baiknya dan dia membelikan stocking dari Mart untuknya. Daesung dan ibunya meminta maaf kepada Sungyeon dan memintanya untuk kembali bekerja. Namun, mereka teringat akan Yul dan keluar dari apartemen Sungyeon untuk menemukannya. Pada akhirnya, kita bisa melihat Yul meminta maaf ke seseorang yang sepertinya dia mengenalnya. 잘못했어요. 잘못했어요, 정말. Nah, disinilah ada beberapa misteri dari kasus di episode 3 dan 4 yang terjadi. Pertama adalah misteri penguntit yang mengincar karyawan bernama Yachae. Mungkin itu adalah si Jungwook yang selalu naksir Yachae. Kedua adalah keganjalan dari cerita Sungyeon, karena di episode pertama dan kedua, si wanita sempat komplain mengenai barang belanjaan. Walaupun si $5, berkata dia yang menaruh barang belanjaan. Tapi harusnya Sungyeon yang paling tahu dan curhat ke dia kan. Namun Sungyeon seakan tidak memperdulikannya. Dan yang terakhir adalah siapa yang bisa menculik Yul dan apakah orang itu pembunuhnya? 아저씨는 범인 아닌데.